Roni sempat dirawat di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur selama 5 hari. Tubuh Roni bengkak-bengkak sehabis di smackdown teman-temannya. Beruntung ini bukan luka serius. Fotokopi kartu tokoh-tokoh smackdown kesayangan Roni menjadi teman setianya. Saat yang ditunggu Roni akhirnya tiba. Ia bisa pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Roni pun disambut teman-teman. Kelompok Smackdown. Bermain smackdown dengan teman-teman memang merupakan kegemaran Roni. Namun kini Roni hanya bisa jadi penonton. Dokter menganjurkan Roni untuk tidak terlalu banyak bergerak. Ada yang menirukan gaya John Cena. Aku sukanya John Cena, dia ototnya gede, sangat kuat. Dia asal menang begini. Batista Batista. atau Chris Benoit. Sukanya Chris Benoit. Idola Roni sendiri adalah John Cena. John Cena tolet. Kan John Cena masuk ke ring, dia masuk ke ring. Terus sama datang Ege langsung diangkat sama John Cena, dipukulin si John Cena, langsung di smack John Cena sama Umaga, dan begitu di smack dibales, dikunci, menang John Cena. Ayah Roni mengaku membiarkan anaknya menonton Smackdown karena menganggap anaknya mengerti perbedaan kenyataan dan fiksi. Bahkan ia mengaku juga suka menonton Smackdown. Bagi saya itu hiburan, melihat sifat-sifat manusia yang kasar, urakan itu. Cuman di samping itu saya nggak taunya dia itu kan terkoordinir. Satu lawan satu itu saling ngimbangin gitu, nggak bener-beneran kan. Meski LaTV sudah tidak lagi menayangkan Smackdown, minat anak-anak akan Smackdown masih tinggi. Anak-anak pun masih bermain Smackdown. Sejak beberapa anak meninggal karena main Smackdown, sekolah melarang penjualan produk Smackdown di lingkungan sekolah. Tapi para pedagang mainan tetap menjual atribut Smackdown seperti di dekat sebuah SD di Depok ini. Ya, mau bilang takut ya gimana, orang masih banyak. Mau bilang nggak takut ya, orang anak-anak masih beli. Seberapa jauh tayangan Smackdown di televisi mempengaruhi anak untuk meniru masih terus diperdebatkan. Namun sebagian besar pengamat yakin tayangan televisi bisa mempengaruhi anak. Yayasan Kita dan Buah Hati punya kiat menarik untuk mengalihkan perhatian anak dari tayangan kekerasan. Anak-anak kita, terutama yang mereka berusia 8 tahun ke bawah, tidak bisa kita katakan, jangan nonton TV ya. Pokoknya mama bilang cuma 30 menit, nggak bisa. Ya, pokoknya hanya film ini saja ya, 1 jam. Habis itu kamu nggak boleh nonton lagi, nggak bisa. Ya, kalau tidak kita harus membuat ada aktivitas pengganti lain, gitu. Orang tua bisa mengalihkan perhatian anak dari menonton televisi ke kegiatan lain. Kegiatan yang menyenangkan dan jauh lebih positif. Misalnya kegiatan olahraga atau bela diri.
Agresivitas anak bisa disalurkan melalui bela diri. Menguasai diri. Sumpah karate selesai. Tapi berbeda dengan Smackdown, mereka akan dipandu pelatihnya. Ya, jadi waktu saat mereka berlatih dikasih tahu kan batasan-batasannya, tendangan yang bagaimana boleh dilakukan pada saat latihan dan tendangan bagaimana, yang jurus yang bagaimana yang akan mematikan, itu dikasih tahu. Kalau pada Smackdown siapa yang menjelaskan itu? Orang tua juga perlu membuat jadwal menonton televisi. Jadwal ini meliputi apa yang ditonton, kapan, berapa lama, dan perlu tidaknya didampingi saat menonton. Lembaga Kritis Media untuk Anak atau KIDIA menerbitkan panduan ulasan program televisi bagi anak. Dalam buku ini, setiap program anak-anak dijelaskan muatan positif maupun negatifnya. Kadang-kadang TV ini terlalu longgar mengkategorikan acara mereka, apakah itu untuk dewasa atau anak dan sebagainya. Sehingga kita menganggap merasa perlu untuk menerbitkan panduan KIDIA ini, ya, yang memberikan informasi pada orang tua tentang program TV untuk anak dan rating yang kami berikan untuk setiap acara itu. Berdasarkan muatan positif dan negatif dari sebuah tayangan, KIDIA menetapkan sejumlah kategori, yaitu tayangan bahaya, hati-hati, dan aman. Kategori itu ditetapkan karena tayangan anak-anak tidak selamanya baik untuk ditonton mereka. Ya, ketika orang tua menjaga anaknya di rumah dengan susah payah, menanamkan disiplin, menanamkan nilai-nilai yang positif, kemudian datang siaran TV dengan nilai yang sangat berbeda, ya, itu sangat mengganggu orang tua, ya, sangat membuat orang tua menjadi repot, menjadi kewalahan menjaga anaknya. Sementara TV itu datang begitu saja, ya, banyak sekali dan seolah tanpa kontrol sama sekali. Nah, ini jelas merupakan satu hal yang menurut saya tidak fair. LaTV menayangkan secara acak program Smackdown hampir setiap hari. Rata-rata mulai pukul 9 malam, acara sejenis Smackdown ditayangkan secara berurutan. Berdasarkan data AC Nielsen, frekuensi tertinggi penayangan acara Smackdown terjadi selama bulan puasa. Bahkan hingga 10 kali penayangan dalam sehari dari malam hingga waktu sahur. Rata-rata jumlah penontonnya per hari mencapai 430.000 orang lebih. Pada bulan November, frekuensi penayangan Smackdown menurun. Namun rata-rata jumlah penontonnya per hari mencapai 348.000 orang lebih. Seminggu sebelum menghentikan tayangan Smackdown, LaTV mengembalikan jam tayang Smackdown di atas pukul 10 malam. Roni telah masuk sekolah. Ia pun telah bertemu dengan teman-temannya bermain Smackdown. Roni telah berbaikan dengan mereka. Wanda dan Rian yang men-Smackdown Roni mengaku menyesali perbuatannya. Ketemu. Minta maaf. Gimana ceritanya pas tadi pagi pas dia datang? Coba ceritain. Ron minta maaf ya, Ron. Kata Roni iya. Jadi udah baikan nih ceritanya. Udah. Ron maafin ya, Ron. Roninya maafin nggak? Maafin. Jadi tetap temenan. Ketemu. Jadi tetap temenan. Bagi anak-anak, Smackdown adalah sekedar permainan. Namun permainan ini telah merenggut terlalu banyak korban.